Selamat sore, nama saya Yosefina Digna, NIM 21104175543, jurusan manajemen, kelas F konversi, mata kuliah manajemen pemasaran 2, dosen Adi Mursalin. Baiklah, saya akan coba menjelaskan tentang mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan dari penyelenggara pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan, di mana mutu pelayanan merupakan kesesuaian antara ekspektasi dengan apa yang diterima dalam mendapatkan pelayanan. Sehingga untuk menilai sebuah mutu pelayanan akan didapatkan hasil yang berbeda, karena nilai dari mutu itu berbeda dari setiap individu. Olehnya, setiap individu memiliki harapan sendiri dalam pelayanan kesehatan. Dalam penilaian dimensi mutu pelayanan, menurut para sumraman DKK, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu A. Kehandalan pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. B. Jaminan kepastian pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. C. Berwujud pelayanan diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. D. Empati, pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. E. Ketanggapan, kesediaan penyedia layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan, masalah, dan keluhan pasien atau pelanggan. Menurut World Health Organization, terdapat 6 dimensi mutu, yaitu A. Efektif, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dan meningkatkan iuran kesehatan individual atau komunitas yang lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. B. Efisien, memberikan pelayanan kesehatan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencegah terjadinya pemborosan. C. Mudah diakses, memberikan pelayanan kesehatan yang tepat waktu, wajar secara geografis, dan memberikan pelayanan sesuai dengan keterampilan dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan medis. D. Mudah diterima, memberikan pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan pilihan dan aspirasi individu, pengguna layanan, dan budaya masyarakat. E. Adil, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan baik, tidak membedakan karakteristik individu seperti gender, ras, etnis, lokasi geografis, dan status sosial ekonomi. F. Aman, memberikan pelayanan kesehatan dengan mengurangi risiko dan hal yang merugikan. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharapan. Variabel yang lain diikuti mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Syarat pokok pelayanan kesehatan menurut Aswar, dalam pelayanan kesehatan terdapat beberapa syarat yang sebaiknya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, dan bermutu. 2. Program menjaga mutu. Program menjaga mutu adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang sudah ada dan
dengan cara mencari solusi jika terjadi suatu permasalahan yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pemberian pelayanan, menilai pelayanan yang telah diberikan serta menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal. Ada dua hal tujuan dari program menjaga mutu, yakni A. Tujuan umum. Tujuan umum program menjaga mutu adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah dilaksanakan. B. Tujuan khusus. Tujuan khusus program menjaga mutu ialah sebagai berikut. 1. Mengetahui masalah dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan. 2. Menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu yang ditentukan. 3. Menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu. 4. Menilai upaya mutu yang telah dilakukan. 5. Menyusun rencana tindak lanjut atau RTL untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Manfaat dari program menjaga mutu adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penerima masyarakat terhadap pelayanan, melindungi pelaksana pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Untuk menjaga mutu pelayanan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut ialah kegiatan persiapan dan melakukan kegiatan pelaksanaan. A. Kegiatan persiapan. 1. Menetapkan organisasi yang bertanggung jawab yang melaksanakan program menjaga mutu. 2. Menetapkan batasan tanggung jawab pelaksana program menjaga mutu. 3. Mendeskripsikan ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program mutu. 4. Menentukan bagian pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas untuk diperhatikan. 5. Menetapkan tolak ukur pada pelayanan kesehatan yang dianggap penting. 6. Menetapkan batas nilai tolak ukur pada pelayanan yang dianggap penting. B. Kegiatan pelaksanaan. A. Menentukan masalah mutu pelayanan kesehatan. Adalah menentukan masalah mutu, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yakni yang pertama menyusun daftar masalah. Daftar ini disusun berdasarkan kesepakatan kelompok yang dibedakan atas dua macam, yakni teknik curah pendapat dan teknik kelompok nominal. Yang kedua, melakukan konfirmasi daftar masalah dengan menyusun masalah yang didapatkan dan mencari data pendukung dari setiap masalah yang ada. Kemudian meminta pendapat staf lain mengenai kebenaran daftar masalah yang telah disusun. B. Menentukan prioritas masalah mutu pelayanan kesehatan. Penentuan prioritas masalah berdasarkan daftar yang telah dikonfirmasi. Pemilihan prioritas masalah harus adanya kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan, dapat dilakukan pungutan suara dengan kriteria tertentu. Teknik ini dikenal dengan kriteria metrik. C. Melakukan analisis masalah mutu pelayanan kesehatan. Pada proses ini dilakukan ialah penyusunan pernyataan masalah yang telah ditetapkan prioritasnya. Dalam analisis masalah harus dapat menjawab 5 pertanyaan pokok, yakni apa masalahnya, siapa yang terkena masalah, berapa besar masalahnya, di mana masalah itu terjadi, dan apa dampak ketika masalah itu terjadi. D. Melakukan kajian masalah mutu pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan kajian masalah mutu pelayanan, hendaknya memperhatikan unsur masukan atau input, proses, dan lingkungan. Untuk dapat menetapkan penyebab masalah mutu pelayanan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, menentukan daftar penyebab masalah dengan menggunakan brainstorming teknik agar setiap anggota tim dapat mengemukakan pendapatnya.
Langkah kedua yaitu menyederhanakan penyebab masalah dengan membuat pertanyaan, apakah memang masalah tersebut ditentukan di sarana pelayanan. Langkah ketiga, melakukan konfirmasi dengan staf lain untuk membenarkan penyebab masalah yang terjadi. Langkah keempatnya ini menentukan prioritas masalah dan menyajikan urutan prioritas masalah. Menetapkan dan menyusun upaya penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilakukan ialah menyusun daftar cara penyelesaian masalah mutu yang mungkin dilakukan. Melaksanakan upaya penyelesaian masalah mutu pelayanan kesehatan. Pada kegiatan ini ditetapkan siklus PDCA, Plan Do Check Action, untuk melaksanakan siklus PDCA. 3. Kepuasan pasien. Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungan dengan cara harapan seseorang. Manfaat kepuasan menurut Jiptono dan Anastasia bahwa manfaat dari kepuasan pasien ialah 1. Meningkatnya hubungan antara pemberi pelayanan dan pasien menjadi harmonis. 2. Memberikan dasar yang baik pada kunjungan ulang pasien. 3. Terciptanya loyalitas pasien. 4. Membentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan pemberi pelayanan. 5. Citra pemberi pelayanan menjadi baik. 6. Meningkatkan jumlah pendapatan. Alat ukur untuk menentukan seberapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang didapatkan. Menurut Kotler, pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni 1. Sistem keluhan dan saran. 2. Survei kepuasan konsumen. 3. Ghost shopping. 5. Analisis pasien yang beralih. Menurut Wijono, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain 1. Pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang. 2. Mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang diharapkan. 3. Prosedur perjanjian. 4. Waktu tunggu. 5. Fasilitas umum yang tersedia. 6. Fasilitas perhotelan untuk pasien seperti mutu makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan. 7. Outcome terapi dan perawatan yang diterima. 4. Loyalitas pasien. Loyalitas pasien adalah salah satu faktor terpenting dalam mendorong keberhasilan organisasi pelayanan kesehatan. Namun untuk mempertahankan loyalitas pasien bukan hal yang mudah. Meningkatnya biaya perawatan, masalah asuransi kesehatan, kualitas perawatan, dan faktor lainnya mempengaruhi tingkat kesetiaan pasien. Menurut Muah dan Masram, bahwa loyalitas seorang pelanggan didefinisikan sebagai orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang yang secara terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk mendapatkan keinginannya dengan membeli suatu produk atau jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Loyalitas pasien memberikan banyak manfaat dan menjadikan investasi yang baik pada penyedia layanan kesehatan. Beberapa manfaat tersebut antara lain: A. Meningkatkan hubungan dengan pasien. B. Pembeli secara berulang. C. Memberikan rekomendasi. D. Meningkatkan investasi. Menurut Muah dan Masram, ada 8 dimensi loyalitas sebagai berikut. Performance,
features reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan fit and finish. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan loyalitas pasien adalah: A. Melakukan survei dan wawancara dengan pasien atau keluarga pasien. B. Mengembangkan visi organisasi untuk pelayanan pasien. C. Memudahkan layanan. D. Melakukan koordinasi antar petugas. E. Memberikan informasi kepada pasien. Menurut Mu'ah dan Masrah, ada 3 faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien sebagai berikut. A. Kualitas adalah keandalan, kecepatan, daya tahan, kemudahan operasi, dan perbaikan secara atribut nilai lainnya. B. Harga adalah sejumlah uang dikeluarkan untuk mendapatkan kualitas yang baik. C. Kenyamanan adalah keadaan di mana seorang merasakan adanya perasaan senang. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.